Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua, selamat pagi, sore, siang, dan malam. Kita akan mensimulasikan untuk Mitsubishi M80 XYZ Setter ya, dimana di video sebelumnya kita sudah men-setting tool, memasang tool juga, kemudian men-setting benda kerja atau G54, dan kita juga sudah mengedit sedikit programnya ya Bapak Ibu. Untuk programnya sudah saya outputkan dari Mastercam berupa ada 7 buah file spin. Jadi adalah bakalan, kemudian sisi atas, sisi balik, kemudian dial, penahan, BOE, dan 33. Kita akan mengerjakan langsung yang sisi atas sampai dengan sisi 7 saja. Yang sisi pertama atau sisi bakalannya tidak perlu kita kerjakan. Oke, sekarang kita akan bawa nomor 2 di sini sampai dengan 7 di sini ke Renan ya Bapak Ibu ya. Tentu saja dari Mastercam harus Bapak Ibu rubah dulu ekstensinya ke CNC, dan penamaan filenya tentu saja harus dirubah ke O, kemudian 4 digit angka, dan ekstensinya harus di CNC seperti ini. Untuk membawa ke Renan, Bapak Ibu bisa pilih CNC file import export, kemudian di sini kita bisa import saja sehingga dia akan terbawa ke sebelah kanannya di sini. Kita exit sekarang. Untuk membuka program, modenya dimanapun bisa ya Bapak Ibu ya, bisa di zero mesin, rapid, jog, atau dimanapun. Kemudian pastikan kita menekan monitor dulu supaya tampilannya kembali ke posisi awal, dan kita bisa menekan tombol search di sini. Kemudian kita buka di nomor 2 atau di program nomor 2 di sini. Saya tekan input, maka dia otomatis sudah akan terbaca untuk sisi atasnya. Baik, sekarang untuk benda kerjanya ini sudah saya pasang ya. Jadi benda kerja di sini ukurannya adalah 54, kemudian lebarnya adalah 50 dan tingginya adalah 54. Dan dia sudah kita pasang, titik nolnya berada di sebelah sini. Kemudian tinggi benda kerjanya, permukaan benda kerja di sini terhadap permukaan vakum adalah sudah saya masukkan yaitu 39, dan saya akan facing sebesar 3 mili Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah pergeseran titik nolnya. Jadi saya menggunakan ekstensi sini, saya geser untuk X-nya sebesar 1 mili ke arah kanan, dan Y-nya sebesar 5 mili ke arah bawah di sini, sehingga nanti pas di tengah-tengah benda kerja atau seperti di Mastercam yang kita sudah buat Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk di sini monitor lagi ya. Kemudian kita bisa jalankan. Ini posisi masih di bawah di sini. Kita referensi dulu. Kita masukkan Z dulu, kemudian kita arahkan Y negatif dan X negatif sehingga dia sudah terreferensi seperti ini. Dan dia X, Y, Z di sini juga dia sudah nyala Bapak Ibu. Sekarang tinggal kita bawa ke material view, kemudian saya pakai di mode auto, dan kita bisa langsung simulasikan menggunakan cycle start. Untuk saran ya, untuk coolant-nya Bapak Ibu matikan saja menggunakan di mode tool, kemudian preference di sini. Kemudian Bapak Ibu matikan show coolant, atau misalkan kalau terlalu berat Bapak Ibu hilangkan juga chipnya itu juga. Jadi chipnya itu bisa Bapak Ibu hilangkan supaya dia lebih cepat pergerakannya sih. Karena kan untuk Renan di sini membutuhkan komputer yang agak relatif lebih kuat ya, seperti itu. Oke, sisi pertama sudah mulai diproses ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat simulasinya, dan juga Bapak Ibu bisa melihat pergerakannya di sini sama persis yang di mesin aslinya. Oke, ini sudah selesai untuk tool pertama. Kemudian tool kedua adalah N10, kemudian tool ketiga adalah jumpernya seperti ini. Baik, ini sudah selesai ya Bapak Ibu untuk sisi pertama. Nah, sisi pertama kita bisa simpan filenya di sini, atau kita bisa ukur saja dulu ya. Kita coba ukur apakah sudah betul enggak. Ini 48, kemudian di sini juga 48, kemudian ketinggian ini kita bisa ukur juga. Kita bisa pilih stop measure, kemudian dari measure 0 ini kita rubah ke basic, dan kita bisa ubah menggunakan metodenya phase distance-nya di sini. Misalkan saya ingin mengukur jarak ketebalan ini terhadap ini, maka tinggal kita klik kanan saja di area permukaan yang ini pertama, kemudian saya klik keduanya di sisi yang sampingnya di sebelah sini, saya klik kanan, maka sekarang jaraknya di sini adalah 48, maka ini sudah betul. Kemudian sebelah kanan juga sama, saya klik kanan, yang sebelah kiri saya klik kanan juga, dia juga sudah 48. Kemudian yang diameternya ini, misalkan saya klik diameternya,
yang kita klik adalah seperti ini ya Bapak Ibu ya, P1, P2 dan P3. Maka yang saya klik adalah P1 di sebelah sini, P2 di tengah-tengah sini, dan P3 nya kira-kira di sebelah bawahnya di dalam sini. Nggak kelihatan mana ini. Nah ini saya klik di sebelah sana, maka diameternya ketemu 24 Bapak Ibu. Yang untuk chamfer sekarang, untuk chamfer kita bisa klikkan pertama adalah poin pertama adalah di tengah-tengah chamfernya, berarti yang di sebelah sini kita klik. Kemudian klik P2 adalah permukaan yang bagian atas, klik ketiga adalah permukaan yang di bagian bawah, sehingga chamfernya ketemu 0,5 seperti ini Bapak Ibu. Oke, untuk chamfernya sudah selesai ya, sudah betul. Kemudian yang untuk kedalamannya juga kita cek permukaan ini terhadap permukaan bawah 2 mili sudah betul, permukaan sini, kemudian permukaan yang paling bawah di sini 39 juga sudah betul Bapak Ibu. Ini sudah benar ya. Berarti ini kita simpan Bapak Ibu. Kita simpan material ini untuk sebagai benda kerja awal untuk pada saat kita memproses baliknya. Karena kalau kita gunakan yang di sini material setting, di perintah cube-nya di sini material yang sudah kita kerjakan tidak bisa kita putar Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita unload kemudian kita balik seperti di Swansoft atau di Renan menggunakan mesin bubut ya. Jadi tidak bisa kita gunakan unload menggunakan material setting sini. Tapi bagaimana caranya supaya dia bisa kita balik? Maka ini kita bisa gunakan load stock. Jadi filenya ini atau hasil pengukurannya atau hasil penyayatan ini kita simpan sebagai file STL. Kemudian file STL ini kita akan buka menggunakan load stock di sini dan kita bisa open seperti ini. Oke, kita coba saja. Yang pertama di sini saya bisa masuk ke menu file, kemudian kita bisa pilih material dan produk, kemudian kita bisa pilih save produknya. Dari sini kita akan menamakan sisi pertama ya, sisi atas misalkan, kemudian saya tekan simpan. Maka filenya ini atau hasil sayatan kita ini sudah tersimpan dengan nama satu titik atas dengan ekstensi STL Bapak Ibu. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita akan buka file STL tadi untuk sisi yang baliknya. Kita kembali ke material setting. Dari cube di sini kita bawa ke load stock. Kemudian kita bisa open select materialnya dan kita bisa pilih atas STL yang atau yang sudah kita simpan barusan. Kita pilih open. Maka dia akan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini yang sudah kita makankan sebelumnya itu. Nah, ini kita putar. Di sini untuk memutar benda kerjanya ada di sumbu A aksis, sumbu B aksis, dan sumbu C aksis. Maksudnya ini apa? Sumbu A aksis ini adalah sumbu perputaran dari sumbu X. Sedangkan sumbu B aksis adalah sumbu perputaran dari sumbu Y. Kemudian sumbu C aksis ini adalah sumbu perputaran dari sumbu Z-nya. Jadi ini saya putar berdasarkan sumbu X saja. Berarti saya pilih yang A aksis ini, saya putar seperti ini. Maka dia akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini saya bawa ke arah kanan ya, saya bawa ke arah kanan atau saya bawa ke arah atas ya di Y positifnya dengan cara kita menekan saja tombol positif ini seperti itu terus. Dan kemudian untuk posisi yang paling atas ya atau yang paling bagian bawahnya di sini balik, untuk POE nya yang dimasukkan kan di bagian sisi bawah, maka ini kita putar di sumbu C nya. Nah, yang tadi itu adalah yang di bagian bawah. Kalau saya coba di ataskan dulu supaya kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini maksud saya yang untuk ininya yang di bagian bawah, karena dimaksudkan kan kita sudah memprogram yang untuk BOE nya di sini di bagian Y negatif sekarang. Oke, ini sudah selesai. Untuk parallel blocknya ini saya nolkan saja dulu. Kemudian saya tekan apply dulu supaya paralelnya dia hilang. Kemudian untuk materialnya dia juga hilang ya. Kita bisa edit lagi sehingga dia akan tampil lagi seperti ini. Dan untuk paralelnya dia juga hilang. Jadi untuk yang kalau kita menggunakan load stock Bapak Ibu ya, untuk ininya dia tidak bisa otomatis mencekam benda kerja, karena kan untuk load stock atau kita menggunakan file STL yang kita gunakan adalah ini yang seolah-olah tercekam. Jadi untuk ininya kita bisa memainkan di X0, Z0 dan Y0 nya saja. Sedangkan yang untuk kepala lepasnya di sini dia biarkan saja seperti ini. Jadi kita anggap dia sudah tercekam secara sempurna seperti itu aja.
Kemudian saya ingin permukaan ini, ya permukaan yang paling bagian atas ini rata dengan permukaan yang di bagian bawah di sini Bapak Ibu. Dan permukaan yang sebelah kanan di sini atau sebelah kiri dia rata di sumbu X 0-nya di sini. Kemudian yang di bagian sini ya, yang di bagian ini adalah rata dengan permukaan yang di bagian sini. Maka saya arahkan ke Y aksisnya. Nah seperti ini ya, di 42, sehingga dia permukaan ini rata dengan sumbu Y aksis 0-nya. Kemudian saya arahkan ke arah posisi front. Kemudian saya juga arahkan ini, sisi sini kita samakan dengan sisi yang di bibir ragum sebelah X 0-nya di sini. Maka saya arahkan ke X negatif ke posisi X minus 37 Bapak Ibu. Nah seperti ini, sehingga dia sudah rata dengan permukaan yang di bagian bawah di sini. Kemudian Z-nya ini saya turunkan, permukaan ini sama dengan permukaan bibir ragum. Maka saya turunkan untuk Z-nya ke posisi 65,5. Nah karena kalau 66 di sini dia lebih 0,5, kalau saya tekan plus dia lebih setengah mili. Maka dari sini, dari 1 kali di sini saya turunkan ke 0,1, kemudian ini saya minuskan. Nah seperti ini, maka permukaan yang di sini sama dengan permukaan bibir ragumnya, sehingga untuk Z aksis sekarang posisinya 66,5. Dan ini sudah selesai ya, tinggal kita tekan apply dulu, apply, sehingga dia akan terupdate seperti ini Bapak Ibu ya. Kita bisa close ya untuk material settingnya. Kita cek sekarang front view, dia sudah permukaan sudah rata dengan X 0-nya. Kemudian kalau di side view untuk Y-nya juga sudah 0 di posisi Y 0-nya. Oke, di masa cam ini untuk X0 dan Y0 sudah 0, sudah sesuai. Sekarang kita masukkan di setup dan kita masukkan di ekstensinya Bapak Ibu. Untuk ekstensi X dan Y tentu saja karena dia sudah 0 semua, maka ini kita nolkan dulu. Ini adalah 0, kemudian yang Y-nya juga 0. X dan Y adalah 0 spin. Sedangkan untuk Z-nya kita cek dulu. Untuk ketinggian material yang dari permukaan benda kerja ke permukaan caknya di sini atau permukaan ragumnya, kita bisa ukur sekarang menggunakan basic dan two face distance. Ini saya putar sedikit, permukaan yang di sebelah sini terhadap permukaan yang di sebelah atasnya adalah jaraknya 17,5. Nah 17,5 ini yang kita bisa masukkan di setup G54 nya. Kita masukkan setup, kemudian kita masukkan di Z nya di sini, kita arahkan ke Z sekarang di G54 nya, yaitu 17,5 input. Kemudian 17,5 ini sekarang kita ukur dari permukaan yang paling atas ini terhadap permukaan yang di bawah di sini Bapak Ibu. Saya klik di sini permukaan yang paling atas, kemudian terhadap permukaan telinganya di sini. Permukaan di sini ya. Dan permukaan ini. Maka sekarang jaraknya adalah, bentar, ini kok seperti ini. Saya permukaan yang paling sini dan permukaan yang di sebelah sisi sini. Nah 51. Maka untuk ketemu 48 maka dikurangi 3 mili Bapak Ibu ya. Maka tetap saya gunakan facingnya sebesar 3 mili seperti ini. Mili ya, 3 mili sebentar. Kalau 3 mili 17 dikurangi 3 mili maka dia melebihi 15, otomatis nanti akan nabrak Bapak Ibu ya. Jadi ini kita naikkan sedikit ya untuk benda kerjanya di sini. Kita kembali ke material setting. Ini saya tutup dulu. Kemudian saya tekan edit. Dari edit di sini ya, yang kita naikkan adalah kita buat saja dari tadi kan 17,5 nih. Kalau misalkan saya buat seperti ini, maka saya naikkan sebesar 5 mili ke arah atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang adalah 71,5 dan dia sudah naik 5 mili ya. Kita klik apply dulu. Kemudian kita tutup close, kemudian kita rubah setupnya bukan 17,5 melainkan 17,5 ditambah 5, berarti sekarang ketinggiannya adalah 22,5, sehingga kalau misalkan di facing 2 mili ini masih aman ya Bapak Ibu, toolnya tidak akan menabrak ke ragumnya.
Ini kita rubah 22,5 dan kita tekan input sekarang. Baik, ini sudah selesai ya. Sekarang kita buka programnya, masuk di monitor, kemudian kita bisa search. Sekarang kita pakai yang nomor 3, kemudian tinggal masukkan auto dan kita bisa tekan cycle start Bapak. Cycle start saja. Nah, seperti ini. Dia sudah memfacing 3 mili sekarang. Kemudian sisi yang sampingnya di sini. Nah, ini yang harus hati-hati ya Bapak Ibu, karena kita akan memakan sebesar 15 mili ya. Jadi karena tadi 15 mili, tadi kan 17,5, kemudian dikurangi 3 maka kurang daripada 15 mili. Otomatis kan akan kena permukaan ragumnya. Jadi harus kita naikkan sedikit seperti ini Bapak Ibu. Oke, sisi angle pertama sudah selesai, kemudian angle 6 sekarang untuk bagian yang di bagian dalam, kemudian terakhir adalah jumpernya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita coba ukur sekarang. Ini permukaan di sini dengan permukaan bawah seharusnya adalah 48. Kita bisa cek stock measure, kemudian pilih basic dan kita pilih 2 face distance-nya di sini. Jadi permukaan pertama adalah permukaan yang sebelah sini terhadap permukaan yang di bawahnya. Permukaan ini ya, dia adalah 48 persis Bapak Ibu. Kemudian katakanlah saya ingin mengukur ketinggian ini, permukaan ini terhadap permukaan yang di bawahnya di sini. Maka jaraknya adalah, nah ini sudah betul. Oke, ini sudah benar ya. Untuk sisi baliknya kita bisa close dulu. Kemudian tentu saja karena kita akan memutar benda kejanya, maka ini kita simpan Bapak Ibu. Kita masuk file, kemudian material product, kita save produknya. Kita kasih nomor 2 misalkan, balik, kemudian kita simpan sekarang. Oke, baliknya sudah selesai, maka ini baliknya akan kita buka ke material settingnya lagi, kemudian kita bisa pilih load stock dan kita open. Untuk materialnya sekarang kita buka yang balik, kita open saja, maka file STL akan terbaca seperti ini, dan ini kita bawa yang ke sana dulu. Untuk posisi dialnya, untuk BOE nya tetap di posisi bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tinggal kita putar saja di sumbu di aksis, berarti sekarang seperti ini. Kita tekan terus. Nah, seperti ini maka dia posisinya sudah pas. Dimana permukaannya di sini harus di sana. Kemudian yang sebelah sini harus di sebelah sini Bapak Ibu. Kita masukkan front view dulu. Side view. Ini kan sudah posisi bawah. Dimana sudah posisi bawah di sini artinya benda kerja kan 48, kemudian ketinggian ragumnya di sini adalah 45, maka dia sudah muncul sebesar 3 mili Bapak Ibu ya. Jadi 3 mili dari permukaan yang paling atas di sini terhadap permukaan yang ragumnya, jadi dia sudah ada 3 mili. Nah, ini misalkan saya akan naikkan sebesar 10 mili ya, maka di sini saya akan naikkan sebesar 7 kali untuk Z aksisnya. Maka saya tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Maka sekarang karena dia sudah naik sebesar 7 mili, maka ketinggian dari permukaan yang bagian atas di sini terhadap permukaan ragum ada jarak 10 mili Bapak Ibu. Sekarang tinggal kita arahkan di sumbu Y aksisnya. Seperti ini. Kita masukkan 42, kemudian yang sumbu X aksisnya minus seperti itu, kemudian ini saya kembalikan ke sana. Oke, maka ketemu min 37, Y aksisnya 42 dan Z aksisnya adalah 62. Kita klik apply sekarang. Maka benda kerjanya kalau saya lihat di frontnya sudah pas rata, kemudian side view-nya juga sudah rata seperti ini, dan ketinggian benda kerjanya terhadap permukaan ragum ada jarak 10 mili Bapak Ibu. Nah, 10 mili inilah yang akan kita masukkan di G54 di offset tool kita. Jadi kita masuk di setup. Untuk ininya Z-nya kita masukkan 10 ya. Kita masukkan 10. Kemudian tentu saja karena tidak ada facing, maka ekstensinya kita buat 0 Bapak Ibu. Ini kita buat 0 dan kita tekan input. Maka ini sudah ready ya. Tinggal kita panggil programnya saja. Masuk di monitor, kemudian kita tekan search. Kemudian kita pilih yang nomor 4.
kita input dan langsung kita jalankan saja menggunakan cycle start. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita bisa ukur ya hasil pengukurnya apakah sudah tepat atau belum menggunakan perintah ini stop measure-nya. Oke, sekarang jumper. Kemudian yang terakhir adalah treadmill Bapak Ibu. Nah, treadmill di sini untuk simulasinya dia itu lama ya, lama. Coba kita ubah preferensinya dulu. Kita coba matikan chipnya. Oh, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi yang untuk sisi dialnya dia sudah selesai ya. Jadi dia seperti ini. Untuk jumpernya sudah oke, dan untuk ulernya juga sudah seperti ini. Kita coba pengukurannya sekarang. Basic. Dari basic di sini sebenarnya kita bisa mengukur treadnya. Tapi kalau ukur tread ada 4 buah titik yang harus kita klik. Contohnya ini saja, kita coba saja treadnya ya. Misalkan saya klik yang pertama adalah berarti yang di sebelah sini misalkan 1, kemudian P2 nya agak turun sedikit 2, kemudian yang ketiga 3, kemudian yang keempat yang di sebelah sini, bisa tidak? Maka pitch nya tidak sesuai ya. Jadi kalau menggunakan ulirnya di sini untuk pengukurannya agak sedikit susah ya, karena kan kita harus memutar untuk menempatkan titik yang tepat Bapak Ibu. Karena kalau misalkan berdasarkan view seperti ini kan kesulitan kita. Oke, jadi treadnya kita anggap benar lah, katakanlah seperti itu. Kita masuk ke basic dulu. Kita coba ukur ketinggiannya dari permukaan yang paling atas sini ke dalam adalah 10,499 ya, kita buatkan 10,5 lah. Oke lah, sudah tidak masalah. Kemudian yang untuk jumpernya kita coba saja 1, 2, 3, jumpernya 0,5 sekian. Oke, ini sudah betul Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah benar. Kita close dulu. Kemudian ini kita simpan lagi ya, digunakan sebagai stok baru kita. Masuk di file, kemudian material product, kita save produknya. Dari sini kita kasih nama nomor 3, berarti sisi dial. Kita simpan saja. Kemudian langsung kita bawa ke material setting, kita load stoknya, kemudian kita open dan kita buka yang dial dan kita bisa pilih open lagi. Nah, dari sini untuk Z-nya sama ya, untuk Z-nya adalah 62 seperti yang tadi. Jadi dia naik seperti ini, kemudian yang Y aksesnya adalah 42 sehingga dia akan naik ke arah atas, dan untuk X aksesnya adalah min 37 sehingga dia akan bergerak ke arah samping sebelah kiri di sini. Untuk posisinya, untuk posisi ininya kan harus kita putar nih. Berarti kita putar di sumbu X aksis saja atau di sumbu A aksis. Ini 1, 2 sehingga dia sudah berputar seperti ini. Kita bisa cek dulu di side view-nya. Dia sudah rata, kemudian front view-nya dia juga sudah rata. Ketinggiannya dia masih sama, yaitu yaitu 10 mili Bapak Ibu. Kita klik apply. Oke, sudah terupdate. Kita tutup, close dulu, kemudian kita buka programnya, search, kemudian arahkan ke nomor 5 untuk penahannya, dan kita tekan input. Kita panggil material view-nya saja dan kita minimize ininya. Kemudian tinggal kita tekan cycle start di mode auto-nya. Oke ya Bapak Ibu ya, jadi untuk chipnya, untuk feeling tadi itu agak sedikit ringan ya kalau kita hilangkan view-nya. Jadi kalau misalkan komputer Bapak Ibu dia itu medium ya, atau agak kurang cepat, Bapak Ibu pertama matikan coolant dan matikan chipnya sehingga prosesnya agak sedikit lebih cepat Bapak Ibu.
Kemudian terakhir adalah jumper seperti ini. Oke, untuk sisi yang penahan sudah selesai sekarang. Berikutnya adalah sisi yang BOE dan sisi 33. Ini kurang 2 sisi lagi Bapak Ibu. Kita masuk file, kemudian kita simpan produknya. Kita kasih nama 4 penahan. Kemudian kita langsung open material setting, kemudian kita load stop dan kita bisa open materialnya. Kita bawa sekarang yang penahan, sekarang kita klik open. Oke. Kemudian kita ulang lagi, untuk Z aksesnya adalah 62 sehingga dia akan naik seperti tadi ya, naik ke 10 mili. Kemudian Y aksesnya juga sama, yaitu 42 sehingga dia rata dengan permukaan yang sebelah atas Y nya. Kemudian X aksesnya adalah minus 37 sehingga dia permukaannya sebelah sini dia rata dengan permukaan bibir ragumnya. Kemudian ini kita putar Bapak Ibu, kita akan mengerjakan yang BOE nya dulu. Maka kita putar di A aksis seperti ini. Jadi ini yang sekarang kita kerjakan. Kita tekan apply dulu. Kemudian kita tutup material settingnya seperti ini. Tutup, kemudian kita bawa atau kita buka programnya. Search lagi. Kita buka program yang nomor 6. Saya pilih input. Kemudian ini saya minimaliskan. Kemudian saya fokus ke materialnya. Kemudian kita bisa tekan cycle start saja. Nah ini kita bisa menggunakan pocket, menggunakan jumper tool ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki handmill graphier atau pad graphier, Bapak Ibu bisa gunakan jumper tool seperti ini. Oke, BOE sudah selesai ya, sudah selesai. Kita bisa simpan lagi filenya ini. Material product, save product, kita kasih nama nomor 5 berarti BOE. Save, kemudian kita open langsung material setting, load stock, dan kita bisa open. Dari sini kita bawa ke BOE lagi, open lagi, dan sekali lagi kita inputkan nilai yang sama, yaitu Z aksesnya adalah 62, Y akses adalah 42, kemudian X aksesnya minus 37 sehingga dia akan pas di sebelah sana ya Bapak Ibu. Kemudian ini kita putar sumbu A aksesnya, jadi seperti ini yang terakhir. Kita klik apply. Kemudian kita close saja. Selanjutnya kita bawa programnya atau kita panggil programnya menggunakan monitor, kemudian menekan tombol search. Kemudian kita arahkan di program yang terakhir, yaitu nomor 7. Saya input, kemudian kita bisa masukkan auto. Ini saya minimaliskan dan saya cycle start. Seperti ini Bapak Ibu. Bagus sekali ya, simulasi menggunakan Renan di sini. Oke, yang ini sudah selesai Bapak Ibu ya, untuk sisi pertama yang bagian atas di sini, kemudian sisi kedua adalah baliknya, kemudian sisi ketiga adalah dial, sisi keempat adalah penahan, kemudian BOE, dan terakhir adalah sisi ke-33. Oke, ini adalah video finalnya ya Bapak Ibu ya. Kita sudah part 1 kita sudah memasang tool, kemudian part kedua adalah kita setting benda kerjanya, part ketiga adalah kita fixing, kemudian part ketiga adalah simulasi menggunakan kontrol N80 Mitsubishi. Ada beberapa catatan penting di mana kontrol Renan di sini ya. Ada semacam fitur yang belum sempurna, contohnya di mesin AC-nya kita menggunakan Edge Finder kan harus menginputkan diameter tool. Nah, di sini belum terimplementasikan secara sempurna Bapak Ibu. Dan juga kalau Bapak Ibu menggunakan Z-Setter juga sebenarnya dia tidak pas benar-benar 50 Bapak Ibu ya. Jadi entah kenapa kok dia tidak pas gitu. Mungkin ada perbaikan di software berikutnya. Jadi sekian dulu dari saya, semoga membantu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam Bapak Ibu semua.